Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pengurutan atau sorting. Nah, di bab ini atau di materi ini kita akan diajarkan tentang sorting. Apa itu sorting? Nah, coba diperhatikan. Sorting adalah saat merapikan sesuatu. Misalnya koleksi buku, kita dapat menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya, jika kita memiliki koleksi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurutan dari volume pertama hingga volume terakhir. Pengurutan merupakan suatu masalah klasik di dalam komputasi yang dilakukan untuk mengatur agar suatu kelompok benda, objek, atau entitas diletakkan mengikuti aturan tertentu. Urutan yang paling sederhana misalnya mengurutkan angka secara terurut menaik atau menurun. Nah, biasanya masalah pengurutan terdiri atas sekumpulan objek yang disusun secara acak yang harus diurutkan. Setelah itu, secara sistematis posisi objek diperbaiki dengan melakukan pertukaran posisi dua buah objek. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga semua posisi objek benar. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada 1, 2, 4, 3, 5. Nah, supaya berurutan menjadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita dapat membuat angka tersebut terurut menaik dengan melakukan satu kali pertukaran, yaitu dengan menukar nilai 4 dengan nilai 3 sehingga terurut ya. Terdapat dua langkah penting dalam melakukan sebuah pengurutan. Langkah pertama ialah melakukan pembandingan. Untuk melakukan pengurutan dipastikan ada dua buah nilai yang dibandingkan. Nah, pembandingan ini akan menghasilkan bilangan yang lebih besar dari, lebih kecil dari, atau memiliki nilai sama dengan sebuah bilangan lainnya. Nah, langkah kedua ialah melakukan penempatan bilangan setelah melakukan pembandingan. Nah, penempatan bilangan ini dilakukan setelah didapatkan bilangan lebih besar atau lebih kecil bergantung pada pengurutan yang digunakan. Contohnya seperti ini. Kita membandingkan bilangan 4 dan bilangan 3. Nah, kita ingin bilangan ini secara menanjak atau menaik ya. Berarti kita harus bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Seperti itu. Jika dia lebih kecil berarti dia bertukar posisi, 3 duluan baru 4. Jadi posisinya sudah terurut naik 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, terdapat beberapa teknik atau algoritma untuk melakukan pengurutan. Yang pertama yaitu bubble sort. Yang kedua insertion sort ya. Nah, yang ketiga quick sort. Yang keempat merge sort. Yang kelima selection sort. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu yang akan Ibu beri contoh yaitu insertion sort dan selection sort. Nah, pertama insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Sesuai dengan namanya, insertion sort mengurutkan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Misalnya, dalam kasus mengurutkan elemen list dari yang terkecil hingga yang terbesar ascending, tahap pertama ialah kita akan membaca suatu elemen dengan elemen yang berdekatan. Apabila elemen yang berdekatan dengan elemen saat ini lebih kecil, elemen yang lebih kecil akan ditukar dengan elemen yang lebih besar dan dibandingkan kembali dengan elemen-elemen sebelumnya yang sudah terurut. Apabila elemen saat ini sudah lebih besar dari elemen sebelumnya, iterasi berhenti. Hal ini dijalankan satu persatu hingga semua list menjadi terurut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, pertama, ilustrasi insertion sort. Nah, terdapat sebuah deret bilangan seperti berikut: 2, 3, 7, 6, 5.
yang direpresentasikan dengan menggunakan kartu ya. Ibu representasikan dengan menggunakan kartu. Nah, urutkan bilangan tersebut secara menaik dengan menggunakan algoritma insertion sort. Nah, ini ya, ada 2, 3, 7, 6, 5. Proses iterasi pertama. Langkah pertama, tinjauan bilangan kedua. Bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, kita bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Didapatkan 2 lebih kecil dari 3, maka urutan bilangan tersebut tetap. Jadi tidak ada perubahan ya. Nah, kemudian proses iterasi kedua. Di sini pada iterasi ini kita mengambil bilangan ketiga yaitu 7 ya. Lalu dibandingkan dengan bilangan sebelumnya karena 3 lebih kecil dari 7, maka urutannya tetap ya. Coba diperhatikan, 3 kan ini sudah terurut 2 dan 3, kemudian 3 dan 7 kita bandingkan lagi. Oh, ternyata 3 lebih kecil dari 7, jadi dia tetap 2, 3, 7, 6, 5 kan, karena baru sampai di 7 ya kita bandingkan. Nah, selanjutnya proses iterasi ketiga. Nah, pada iterasi selanjutnya kita mengambil bilangan keempat ya, yaitu 6. Lalu bandingkan bilangan sebelumnya, didapat bahwa 7 lebih besar dari 6. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya, lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Pertama, kita akan membandingkan 6 dan 7. Apakah 6 lebih kecil dari 7? Karena iya, kita akan menukarkan 6 dengan 7. Lalu, kita akan membandingkan lagi dengan bilangan sebelumnya yaitu 3. Apakah 6 lebih kecil dari 3? Karena 6 tidak lebih kecil dari 3, maka 6 sudah berada di posisi yang benar yaitu sebelum 7 dan setelah 3. Proses memindahkan 6 di antara 3 dan 7 ini biasanya disebut penyisipan atau insertion, sehingga nama algoritma ini disebut insertion sort. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini Ibu kasih contoh ilustrasinya. Nah, ini 2, 3, 7, 6, dan 5. Kemudian kita membandingkan 7 dan 6. Nah, jika 7 ternyata lebih besar daripada 6 dan 6 lebih kecil dari 7, maka dia akan menyisip di sebelah sini ya, di sebelah kirinya 7. Nah, lalu kita bandingkan lagi dengan 3. Oh, ternyata 6 lebih besar dari 3, jadi posisi 6 ini sudah tepat. Selanjutnya, proses iterasi keempat. Nah, pada iterasi selanjutnya kita mengambil bilangan kelima, yaitu 5. Didapatkan bahwa 7 lebih besar dari 5. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membandingkan dengan bilangan-bilangan sebelumnya, lalu menukarnya apabila bilangan tersebut lebih besar. Nah, pertama kita akan membandingkan 5 dan 6. Apakah 5 lebih kecil dari 6? Nah, karena iya, kita akan menukar 5 dengan 6. Setelah itu kita akan mengecek dengan bilangan sebelumnya lagi, yaitu 3. Apakah 5 lebih kecil dari 3? Karena tidak lebih kecil dari 3, maka 5 sudah berada di posisi yang seharusnya, yaitu setelah 3 dan sebelum 6. Terjadi lagi proses penyisipan kartu di antara 3 dan 6. Nah, kita kasih contoh. Nah, di sini perhatikan ada 2, 3, 6, 7, 5. Ini bagian sini sudah terurut naik ya. 2, 3, 6, 7 sudah terurut naik. Sekarang kita melihat 5-nya sendiri. Nah, kita lihat lagi. Di 5, ternyata 5 lebih kecil dari 7. Maka pertama 5 akan pindah lebih kecil dari 7. Kemudian 5 berada di sini. Nah, ternyata dibandingkan lagi dengan 5 dan 6. Ternyata 5 lebih kecil dari 6. Berarti posisi 5 di tengah-tengah ini. Nah, kita bandingkan dengan 3. Ternyata 5 lebih besar dari 3, maka posisinya sudah tepat di sebelah sini. Nah,
Itu tadi insertion sort. Nah, sekarang cara yang kedua yaitu selection sort. Diperhatikan, kalau tadi insertion sort itu yaitu menyisipkan ya, menyisipkan. Nah, sekarang selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik atau urut turun. Nah, dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Algoritma ini membagi daftar bilangan menjadi dua bagian, yaitu bagian terurut dan bagian yang belum terurut. Bagian yang terurut di sebelah kiri dan bagian yang belum terurut di sebelah kanan. Awalnya semua elemen bilangan dalam daftar ialah bagian yang belum terurut dan bagian yang terurut kosong. Nah, seperti ini ya tabelnya. Berikut langkah-langkah yang terdapat pada algoritma selection. Ya, nanti akan Ibu tunjukkan tabelnya. Pertama, cari bilangan terkecil yang ada pada bagian belum terurut. Kedua, tukar bilangan tersebut dengan bilangan pertama bagian yang belum terurut. Lalu, masukkan bagian terurut. Seperti itu. Dan yang ketiga, ulangi langkah 1 dan 2 sampai bagian yang belum terurut habis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ilustrasi tabelnya. Pertama, bagian yang terurut belum ada ya. Bagian yang terurut bagian yang belum terurut ada 2, 3, 7, 6, 5. Nah, nilai terkecil dari bagian terurut adalah 2. Jadi, selanjutnya kita masukkan 2 ke sini di bagian terurut. Kemudian kita cek lagi. Bagian yang belum terurut ada 3, 7, 6, 5. Kemudian nilai terkecil dari bagian yang belum terurut adalah 3. Nah, kita masukkan 3 di bagian yang terurut. Kemudian bagian yang belum terurut ada 7, 6, 5. Nilai yang terkecil di bagian yang belum terurut adalah 5. Jadi kita masukkan ke sebelah sini. Di bagian yang terurut ada 2, 3, dan 5. Nah, kemudian sisanya ini bagian yang belum terurut ada angka 6 dan 7. Nilai terkecil dari bagian yang belum terurut adalah 6. Kemudian di sini masukkan lagi 6-nya. Berarti kita sudah punya bagian terurut yaitu 2, 3, 5, 6. Nah, bagian yang belum terurut tinggal 7 ya. Berarti saat dicari bagian nilai yang terkecil, jadi 7, sisanya kita masukkan. Nah, ternyata bagian terurut sudah lengkap 2, 3, 5, 6, 7. Jadi bagian yang belum terurut sudah habis dan jadi sudah selesai untuk selection sortnya. Nah, ini ada proses iterasi pertamanya yang lebih lengkap seperti ini. Data awal pertama kan ini ada 2, 3, 7, 6, dan 5. Carilah bilangan terkecil bagian belum terurut. Ditemukan 2 sebagai bilangan terkecil, berarti 2 masuk di sebelah sini. Kemudian nah, udah ya, 2 masuk di sebelah sini. Tukar bilangan 2 dengan bilangan pertama sebagai belum terurut. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 2 menjadi bagian yang sudah terurut. Dalam ilustrasi ini, angka yang dicetak tebal menunjukkan bilangan yang sudah terurut ya. Ini ya. Wah, berarti 2 sudah. Selanjutnya proses iterasi kedua. Nah, kita cari bilangan yang terkecil di bagian belum terurut. Ditemukan angka 3 sebagai bilangan terkecil. Nah, kita cari yang di sini ya, yang belum terurut. Ternyata kita temukan angka 3. Nah, tukar bilangan 3 dengan bilangan pertama bagian belum terurut. Geser batas bagian yang sudah terurut ke kanan sehingga 3 menjadi bagian yang sudah terurut. Jadi digeser batasnya ke kanan sehingga 2 dan 3 sudah terurut. Selanjutnya proses iterasi ketiga. Nah, di sini cari bilangan terkecil di bagian yang belum terurut. Nah, di sini ya, yang antara 7, 6, 5. Cari bilangan yang terkecil. Ternyata yang ditemukan adalah 5. Kemudian tukar bilangan 5 dengan bilangan pertama bagian yang belum terurut ya, yaitu 7. Digeser, ditukar 7. Nah, sehingga 5 menjadi bagian yang sudah terurut. Nah,
seperti ini ya. Tadi kan 7 digeser, tadi kan 5 di sebelah sini ditukar dia, jadi dia tertukar sehingga 2, 3, 5 sudah bagian terurut, tinggal 6 dan 7. Nah, cari bilangan terkecil di bagian belum terurut, ditemukan angka 6 sebagai bilangan terkecil. Nah, di sini dicari, ternyata ditemuin 6. Tukar bilangan 6 dengan bilangan pertama sebagian yang belum terurut. Nah, kan sudah ditukar di bagian akhir karena data tinggal 2. Setelah penukaran, algoritma telah diselesaikan. Nah, setelah kita tahu 6 ternyata bilangan terkecil, kan pada bagian seperti ini ya. Nah, karena tinggal 2, berarti tentu ini yang paling besar ya, 7. Jadi 2, 3, 5, 6, 7 sudah terurut, berarti algoritmanya telah selesai dilaksanakan. Nah, sekian untuk seleksiannya. Nah, untuk tugasnya silahkan dilihat lembar tugasnya dan diperhatikan apa ya langkah-langkah yang dikerjakan dan pertanyaan-pertanyaan apa yang diberikan. Nah, silakan dijawab dan Ibu ucapkan terima kasih telah menyimak materi sorting atau pengurutan.